semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang kontrol behel. Jadi langsung aja ke videonya. Enjoy this video and happy watching. Jadi kemarin ada yang tanya, Mbak, kontrol behel itu ngapain aja sih? Kemudian tindakan setiap kontrol behel itu apakah sama setiap kontrolnya, dan berapa biayanya? Apakah biayanya setiap kontrol behel itu sama atau setiap kontrol itu biayanya berbeda-beda? Jadi di sini aku mau sharing berdasarkan dari pengalaman aku. Jadi kontrol behel itu sendiri dilakukan 3 minggu sekali. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan perawatan ortodonti atau sedang melakukan perawatan ortodonti, diusahakan meluangkan waktunya setiap 3 minggu sekali untuk kontrol, karena rajin atau tidaknya kita kontrol itu juga mempengaruhi ke lamanya kita melakukan perawatan ortodonti. Jadi misalnya nih, harusnya teman-teman melakukan perawatan ortodonti itu 2 tahun, tapi karena teman-teman nggak rajin, jadinya nambah jadi 2,5 tahun atau jadi 3,5 tahun. Jadi semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah, sebenarnya melakukan perawatan ortodonti, setiap pasien itu tidak ada patokan melakukan perawatan ortodonti itu selama 2 tahun. Jadi nggak ada. Jadi setiap pasien itu mempunyai kasus yang berbeda-beda, giginya juga beda-beda. Jadi setiap pasien itu berapa lamanya melakukan perawatan ortodonti itu nggak ada patokannya, dan kita pun nggak pernah tahu dari awal kita konsultasi, kita nggak pernah tahu kita mau melakukan perawatan ortodonti berapa tahun. Kita nggak tahu, karena semua itu tergantung kasus, dan kita rajin kontrol nggak nih setiap 3 minggu sekali. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika kontrol? Jadi yang pertama-tama, kalau di klinik dokter gigi jadi yang pertama-tama, kalau di klinik dokter gigiku itu, setiap pasien yang mau kontrol itu harus nggak bisa sembarangan hari ini aku mau datang ke klinik tanpa appointment dulu ke dokter. Jadi kita harus janjian dulu dengan dokternya, nanti kan ada admin yang ngurusin tuh. Jadi misalnya dokter bilang besok tanggal 15 kontrol ya, tapi ternyata kita nggak bisa kontrol, jadi kita konfirmasi ke adminnya, Mbak, ternyata aku tanggal 15 nggak bisa kontrol, nanti tanggal 16 aja ya, misalnya gitu. Jadi ketika kita datang ke klinik, di klinik tuh nggak ada antrian pasien yang mau kontrol, nggak ada antrian pasien yang mau ketemu dokter, mungkin mau cabut gigi, mungkin mau scaling. Jadi di klinik itu nggak ada kerumunan pasien antri gitu loh. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman harus tetap jaga protokol kesehatan, karena sekarang kan masih banyak virus-virus corona yang berkeliaran ya. Nah, untuk kontrol behel gigi itu ngapain aja sih? Jadi kontrol behel itu setiap kontrolnya itu selalu berbeda-beda tindakannya. Jadi yang tahu itu cuma dokter, karena yang tahu progres perkembangan gigi kita itu kan dokter ya, yang lebih paham. Nah, untuk biayanya juga berbeda-beda, karena misalnya di bulan ini kita cuma ada tindakan sedikit, berarti itu lebih murah. Nah, ternyata di kontrol selanjutnya ada penambahan yang lainnya, maka itu bisa jadi lebih nambah biayanya. Jadi setiap kontrol itu biayanya selalu berbeda-beda. Nah, untuk kontrol aku yang pertama dan kedua itu aku masih melakukan tindakan cabut gigi. Jadi di kontrol yang pertama dan kedua ada penambahan biaya buat cabut gigi. Nah, biaya pastinya setiap kontrolnya itu biaya untuk ganti karet dan ganti kawat. Kalau di klinik dokter gigiku itu seharga 170.000, itu biaya pastinya ya. Nah, nanti ada biaya-biaya lainnya setiap bulannya, itu tergantung dokter nambahin apa nih di bracket kita, nambahin apa nih di gigi kita. Jadi nih aku udah ngumpulin nota-nota dari pertama kali aku konsultasi sampai dengan kontrol aku yang terakhir kontrol aku terakhir yang kemarin, bulan lalu aku kontrol, dan setelah ini aku mau kontrol. Nah, jadi nih misalnya di kontrol yang sekarang kita tuh biaya kontrol yang pasti itu tadi 170.000 ganti kawat dan ganti karet. Kemudian ada penambahan open coil, maka nambah lagi 50.000 untuk open coil. Kemudian tambah lagi niti weron 100.000, jadi totalnya 320.000. Nah, nanti di kontrol selanjutnya itu tuh beda lagi. Misalnya
bracket kita lepas satu. Nah, setiap satu bracket yang lepas, kalau di klinik dokter gigiku itu dikenakan biaya 50.000. Nah, misalnya di kontrol selanjutnya teman-teman bracketnya lepas 2, maka 50 jadi 100.000 ditambah biaya yang pastinya tadi itu 170.000, jadi 270.000. Nah, di kontrol selanjutnya teman-teman ada penambahan apa misalnya ya. Misalnya di kontrol selanjutnya teman-teman ada biaya penambahan ligatur yaitu 50.000. Nah, kemudian di kontrol selanjutnya teman-teman ada biaya apa lagi ya? Misalnya di kontrol selanjutnya teman-teman ada penambahan netiveron, ada penambahan open coil, ada penambahan ligatur. Jadi biayanya itu tergantung penambahan itu tadi. Nah, dari pertama kali aku kontrol sampai dengan kontrol aku yang terakhir kemarin, yang biaya paling murah itu 170.000 karena nggak ada bracket yang lepas dan nggak ada penambahan apa-apa. Kemudian aku juga pernah kontrol paling mahal yang pernah aku kontrol kemarin dari yang udah itu tuh 570.000. Itu tuh biaya kontrol aku paling mahal karena kebetulan waktu itu bracket aku lepas 3, kemudian ada penambahan ligatur, ada penambahan open coil, jadi biayanya cukup lumayan. Nah, buat teman-teman yang sedang melakukan perawatan ortodonti atau mau melakukan perawatan ortodonti, harus tetap semangat karena kita nggak cuma nyiapin gigi kita nih jadi geser kan, rasanya kadang nyut-nyutan atau kadang linu gitu. Jadi kita nggak cuma harus siap tentang itu, tapi kita harus siap juga tentang biayanya, karena kalau dihitung-hitung nih dari awal aku konsultasi sampai dengan kontrol terakhir yang kemarin itu biayanya lumayan, bisa dapat satu motor juga udah dapat kayaknya deh. Nah, buat teman-teman yang kepengen tahu biaya detailnya sama setiap bulannya setiap kontrolnya aku ngapain aja, aku udah pernah bikin video detail. Nanti buat teman-teman yang mau tahu detailnya kayak apa, teman-teman bisa nonton videonya, nanti aku kasih linknya di bawah. Di sana aku udah jelasin dari pertama kali aku konsultasi sampai dengan kontrol yang keberapa aku lupa karena aku uploadnya itu udah beberapa bulan yang lalu. Jadi itu dia teman-teman, kontrol behel. Jadi biayanya setiap kontrol itu berbeda-beda karena tindakannya juga berbeda-beda. Karena kita nggak tahu kontrol kali ini kita mau ditambahin apa sama dokter. Tapi yang pasti teman-teman harus siapin semuanya, teman-teman harus rajin nabung. Terus nanti begitu teman-teman masuk ke ruangan dokter nih, teman-teman bakal ditanyain mau pakai warna karet apa. Nah, buat teman-teman yang bingungan kayak aku, teman-teman bisa pikirkan dari rumah, kontrol kali ini aku mau menggunakan warna karet pink misalnya, atau teman-teman kepengen menggunakan warna karet ungu misalnya. Kalau buat teman-teman yang bingungan, karena nanti kan dokter itu ngasih pilihan banyak banget ya. Di situ kan nanti ada karet merah, kuning, hijau, ada coklat, ada silver, ada Tosca. Nah, buat teman-teman yang bingungan bisa teman-teman tentuin dari rumah. Kalau aku, karena aku bingungan, terus aku juga kadang nggak berani coba-coba, aku seringnya menggunakan warna silver kayak yang lagi aku pakai ini. Jadi kalau silver itu netral gitu loh. Mau pakai baju warna apa, kemudian mau menggunakan lipstick warna apa, itu tetap masuk. Jadi itu dia teman-teman pengalaman kontrol behel dari aku. Mungkin nanti teman-teman ada yang kurang paham atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang sedang melakukan perawatan ortodonti, ada pengalaman-pengalaman lain yang kepengen teman-teman sharing, boleh juga nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan di like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan di share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you!